Ya, shalom, selamat siang. Pada siang hari ini saya akan membahas satu judul yang menarik ya. Saya memberikan judul Superioritas Yesus di dalam kitab Ibrani. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar tentang kristologi atau tentang Yesus Kristus, kita tentu akan menemukan banyak hal yang menarik ya tentang tokoh yang satu ini. Nah, apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani ya tentang Yesus ini? Kita akan mendapatkan banyak hal. Bagaimana tadi saya berjudul superioritas Yesus di dalam kitab Ibrani. Apa itu superioritas? Superioritas artinya keunggulan, keutamaan. Berarti dia memiliki keunggulan, keutamaan dari siapapun. Dalam hal kitab suci, berarti dari nabi-nabi yang lain sekalipun, siapapun. Ya, dia lebih utama, lebih unggul. Nah, apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani? Kita lihat dalam Ibrani 1 ayat 1 sampai dengan 3. LAI atau Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul perikop Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. 1. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita melalui perantaraan anaknya, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Mari kita lihat ini. Apa yang dimaksud oleh penulis Ibrani tentang superioritas Yesus ya, yang dikatakan bahwa Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Nah, kita harus tahu bahwa ketika dalam perjanjian lama Allah berfirman itu lewat perantaraan nabi-nabinya. Saya ulang, dalam perjanjian lama Allah berbicara kepada umatnya Israel lewat perantaraan nabi-nabinya. Ya, untuk apa? Untuk nabi-nabinya itu menyampaikan sabda Tuhan, firman Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Dan nabi-nabi itu pun juga berbicara tentang satu sosok. Sekali lagi, satu sosok, yaitu tentang Mesias atau Allah yang akan datang ke dalam dunia. Dan itu yang disebut dengan sang pengantara atau juru selamat itu. Nah, itulah pewahyuan Allah di dalam perjanjian lama, berbicara lewat nabi-nabinya. Nah, nabi-nabi itu berbicara tentang siapa? Saya akan baca di dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-44. Lukas 24 ayatnya ke-44. Ini dikatakan oleh penulis Ibrani, pada zaman dulu Allah berbicara lewat perantaraan nabi-nabinya. Nah, nabi-nabi ini berbicara tentang siapa? Kita lihat ini. Apa yang dikatakan oleh Rasul Lukas. Lukas 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Kalau saudara baca ini perlahan-lahan, yang berkata ini adalah Yesus. Jadi Yesus berkata, mengklaim bahwa dari kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud, bahkan kitab nabi-nabi itu berbicara tentang Yesus. Sekali lagi, berbicara tentang Yesus. Berarti kalau berbicara tentang Yesus, ada yang namanya finalitas, tuntas, akan berhenti ketika yang terakhir atau yang dinubuatkan itu sudah datang. Saya ulang,
yang dinubuatkan itu sudah datang, ya. Dan penulis Ibrani sudah mengatakan tadi bahwa pada zaman dulu, pada zaman Perjanjian Lama, bagaimana Allah berbicara lewat perantara nabi-nabinya, ya, itu berbicara tentang siapa? Bicara tentang Yesus Kristus. Nah, kita lihat ini. Maka pada zaman akhir, Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Siapa anaknya? Yaitu Yesus Kristus, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi jelas apa yang dikatakan oleh penulis Ibrani, bahwa superioritas Yesus yang dimaksud adalah Yesus adalah puncak pewahyuan tertinggi Allah, atau ya sabda Allah yang turun ke dalam dunia. Artinya apa? Dia adalah firman yang menjadi manusia. Kalau begitu, apakah ada tokoh lain? Apakah ada nabi lain pasca Yesus datang ke dunia? Tidak ada. Saya katakan tidak ada. Yesus adalah puncak pewahyuan Allah terakhir. Kalau nabi-nabinya sudah diutus, nabi-nabinya berbicara tentang Yesus, seperti yang Rasul Lukas katakan dalam pasal 24 ayat 44. Ia berbicara tentang aku, Yesus, dan Yesus sudah datang. Berarti tidak ada nabi lain, siapapun itu. Yesus adalah puncak penggenapan, atau ya yang dikatakan bahwa Sang Firman itulah yang menjadi manusia itulah. Nah, kita akan baca juga dari apa yang dikatakan oleh Yohanes 1, ya, oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 3. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itu telah menjadi manusia. Firman itu adalah sabda Allah, firman Allah. Makanya klop saling melengkapi Injil Yohanes dengan Ibrani, bahwa Allah berbicara di zaman akhir lewat perantaraan anaknya, Sang Firman, Sang Logos itu, yang telah datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kita tidak perlu nabi lain untuk kita imani. Seulang, kita tidak perlu nabi lain untuk kita imani, karena Sang Firman atau firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus Kristus. Itulah yang menjanjikan bagi saudara dan saya untuk menerima hidup yang kekal. Sekali lagi, untuk menerima hidup yang kekal, ada jaminan keselamatan. Saya ulang, bahwa tidak ada orang lain setelah Yesus Kristus yang bisa memberikan jaminan hidup kekal, hanya di dalam Dia. Jadi mari kita cerdas di dalam membaca Alkitab. Jangan mau kita terombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran yang semakin menyerang iman kita, ya, tersistematis, ya, rajin dengan membaca kitab suci. Dengan membaca kitab suci, ya, iman kita semakin bertumbuh. Hati-hati dengan ajaran-ajaran luar sana yang mengatakan masih ada penerus Yesus, masih ada nabi lain. Hati-hati, bacalah kitab suci dengan baik dan benar, sehingga iman saudara dan saya semakin bertumbuh. Roma 10:17, saya kutip apa yang dikatakan Rasul Paulus, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Jadi kesimpulannya, apa kesimpulannya? Yaitu superioritas Yesus di dalam kitab Ibrani, final keunggulan Dia, keutamaan Dia sebagai penggenapan dari perjanjian lama. Maju terus dalam Tuhan, tetap setia, rajin baca Alkitab. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Shalom.